Nah, saya akan bahas dulu ini, hari ini bahasannya sudah agak lebih, berat ya, tapi nggak susah-susah banget lah, gampang ya, terkait korelasi dan regresi. Jadi, saya juga kirim materinya ya, jadi kita mau bahas korelasi dulu. Entar lu, lagi nge-load. Ya. Jadi pertama saya bahasnya korelasi dulu yang sederhana ya, baru setelah itu regresi. Jadi nanti materinya sampai ke regresi ya, regresi seperti itu. Jadi, kalian belajar korelasi dulu, setelah itu kita lanjut ke regresi ya. Jadi kita mau lihat variabel, kita harus tahu dulu terkait variabel, apa itu variabel. Variabel adalah alat ukur dalam sebuah penelitian. Misalnya kalian mengukur berat badan, berarti variabelnya adalah berat badan. Kalian mengukur tinggi badan, berarti variabelnya apa? Variabelnya tinggi badan, ya. Saya mau mengukur kepuasan, berarti variabelnya apa? Kepuasan. Saya mau mengukur kinerja, Bu, ya berarti variabelnya apa? Variabelnya kinerja. Jadi harus tahu mana itu variabelnya, ya. Nah, biasanya, orang lebih senang variabel X atau variabel Y lah, seperti itu, ya. Nah, misalnya saya punya 2 variabel X dengan Y ya, di mana X itu biasa istilah untuk disebut independent variable atau variabel bebas. Variabel yang berdiri sendiri dan tidak tergantung dari variabel lainnya ya. Jadi dia berdiri sendiri bebas. Sedangkan variabel dependent itu dia tergantung dari variabel atau pergerakan variabel lain ya. Disebutnya dependent variable. Nah, hal ini penting diketahui karena nanti pada saat saya kasih soal terkait korelasi dan regresi, maka identifikasi mana itu X, mana Y-nya itu penting. Salah mengidentifikasi ya, saya nggak perlu ngoreksi sampai bawah, cukup dari atas. Ketika mengidentifikasinya salah, ya ke bawahnya salah semua, ya. Meskipun tahapan-tahapan running di SPSS-nya benar gitu ya, tapi karena dari awal penetapan mana variabel independen dan dependennya berbeda atau salah, maka ke bawahnya akan salah. Udah salah pasti, ya. Nah, ini contoh, ya. Ukuran antara bobot dengan tinggi badan. Jika ingin mengukur berat badan, bisa dibandingkan dari tinggi badan seseorang, ya. Semakin tinggi badan seorang, yang, lebih tinggi, ya dengan porsi badan yang sama, maka pasti bobotnya lebih berat, ya. Sehingga kita mau lihat mana dependen dan mana independen. Di sini terlihat bahwa kalau saya mau mengukur berat badan, lihat dari tinggi badannya. Berarti berat badan itu akan tergantung dari tinggi badan seseorang, sehingga independennya adalah tinggi badan, karena berat badan tergantung dari tinggi badan seseorang. Dan dependennya adalah berat badan, ya. Contoh lagi misalnya, pengaruh kepuasan kerja gitu ya terhadap, eee, disiplin kerja gitu ya misalnya, ya. Pengaruh gitu ya, kepuasan kerja terhadap disiplin kerja. Nah, di sini terlihat bahwa ya, kalau di sini terlihat bahwa disiplin kerja ya tergantung dari kepuasan kerjanya. Sehingga saya bisa mengidentifikasi independennya, berarti yang bebasnya adalah kepuasan kerja. Dan dependennya atau si Y-nya ini adalah disiplin kerja.
kerja. Independen itu X-nya, ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan mana variabel X, mana variabel Y. Lalu kita lihat terkait korelasi, ya. Korelasi adalah ya hubungan linier. Di sini ada keterangan hubungan linier. Apa itu liniernya? Linier seperti ini, ya. Dia garis lurus. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Nah, ini positif berarti. Ini namanya hubungan linier atau korelasi, ya. Nah, simbol korelasi itu adalah R. Nilainya tidak pernah kurang dari -1 dan tidak pernah lebih dari 1. Bentar ya, ini agak berisik soalnya. Saya matiin aja WhatsApp saya. Agak berisik. Ya. Jadi nilai korelasi itu tidak pernah kurang dari -1 dan tidak pernah lebih dari 1. Jadi jangan sampai kalian ngitung korelasi 2 gitu atau 3. Nah, itu udah salah total. Ya, seperti itu. Nah, apa artinya -1 dan 1 ini gitu ya? -1 dan 1 ini. Nah, artinya adalah semakin R mendekati ke 1 ke kanan gitu ya, atau semakin positif, berarti korelasinya semakin kuat dan searah ya. Ya, jadi sangat kuat dan searah di sini. Contoh, korelasi X1 S2 0,98 mendekati 1 dan positif. Artinya, kalau terjadi arah perubahan ke X yang semakin tinggi, maka Y-nya juga akan semakin positif ya. Jadi ini contoh adalah kalau korelasinya positif dan sangat kuat. Kenapa? Karena nilainya positif dan mendekati 1. Lalu bagaimana jika korelasinya mendekati -1? Minus bukan berarti lemah ya. Minus itu bukan berarti lemah, tapi hubungannya tidak searah. Kalau R-nya semakin mendekati -1 atau korelasinya semakin kuat, jadi dia berarti semakin kuat. Korelasi semakin kuat tapi tidak searah atau berbalik ya, berbanding terbalik. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya justru turun. Ya, Y-nya justru turun, terbalik atau terbalik. Y-nya naik, X-nya turun. Yang penting dia hubungan terbalik karena dia negatif di sini. Ya. Lalu bagaimana jika R-nya mendekati 0? Kalau R-nya mendekati 0, maka artinya tidak ada hubungan linier saja antara dua variabel tersebut. Jika tidak ada hubungan linier, bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali. Bisa jadi hubungannya memang bersifat kuadratik atau eksponensial. Karena korelasi hanya mengidentifikasi hubungan linier saja. Ya. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh korelasi yang tidak linier. Berarti dia 0 ini. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana hipotesis korelasinya? Nah, ini dia hipotesisnya. Rho sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi yang signifikan. Rho tidak sama dengan 0, berarti ada korelasi. Berarti kalau signifikan, artinya H1 yang diterima, berarti terdapat korelasi yang signifikan antara dua variabel. Di mana korelasi hanya melihat hubungan linear dua variabel saja. Ya, itu. Nah, sekarang saya keluarkan di sini datanya, kalian juga sudah bisa download ya. Nanti akan saya share juga tahapan-tahapannya gitu ya. Misalnya saya punya data ini ya, kita data ini PBV ya. Saya copy ini kan sama PBV-nya, saya copy. Nanti ini buat tugas aja ya. Buat tugas seperti biasa, ada yang ngirim aja satu anak gitu ya. Nanti saya cek. Saya lupa lagi kemarin tuh udah saya cek belum ya, atau udah ada yang ngirim belum? Udah ada yang ngirim belum ya tugas kemarin? MK3B. Siapa ya? Lupa saya jadinya. Aris. Aris ya? Japri apa di grup? Di grup, Bu. Di grup ya? Oke. Tolong japri saya sekarang ya, yang tadi ya. Nanti setelah ini selesai, saya akan buka di forum ini aja, langsung saya koreksi. Ya. Oke. Ini karena saya punya data, ini ROA juga persen ya, ROA juga persen. Lihat satuannya persen, karena akan mempengaruhi interpretasinya nanti. Ini saya dilihat PBV-nya karena sama PBV-nya. Jadi kita punya data ya, PBV, DER, ROA ya. Ini adalah laporan rasio keuangan lah, kinerja keuangan ya. Nah, kita mau lihat dulu, kita mau soal pertama adalah korelasi antara ya PBV
dengan DER. Ini ya. 2 adalah korelasi antara PBV dengan ya ROA. Baru yang ketiga adalah uji pengaruh PBV terhadap DER. Yang keempat, uji pengaruh PBV terhadap ROA ya. Jadi nanti kita satu-satu kerjain ya. Ini dulu ya, satu korelasi. Di Excel sendiri sebenarnya bisa dia langsung mengkorelasikan ya. Caranya adalah jadi otomatis kalau si Excel itu kalau bikin kita lihat hubungan korelasinya, dia sudah mengidentifikasi bahwa yang di kanan itu adalah Y-nya, yang ini adalah X-nya gitu. Tapi korelasi kan kita nggak tahu mana X mana Y, kalau udah regresi baru nanti. Dilihat nih di sininya, ini adalah DER, karena bagi Excel, yang kedua itu adalah Y-nya, terus ini adalah PBV. Nah, jadi ini adalah hasil korelasi, belum korelasi ya, masih scatter dulu. Nah, cara melihat dia positif negatif, kita klik di sini nih. Klik di sini ya. Lalu klik kanan, ada add trend line di sini. Ya. Saya ulang lagi, kita klik aja sembarang titik di sini. Klik kanan, add trend line. Nah, pilih linear ya. Oke. Maka dia akan kelihatan garisnya nih. Ini saya ganti garisnya warna kuning biar kelihatan. Nah, ini dia. Itu warna merah. Nah, terlihat bahwa dia positif ya. Positif. Lalu saya bikin lagi, saya copy ya. Ini saya copy. Nah, ini saya tarik ya ROA-nya. Nah, ini dia. Ini berarti PBV tetap, nah ini ganti ROA. ROA. Jadi ini adalah PBV sama ROA, yang ini adalah PBV sama DER ya. Jadi kamu tinggal copy aja grafiknya, baru tarik aja ROA-nya. Nah, kalau bagaimana mau lihat korelasi? Korelasi PBV versus DER gitu ya. Nah, bagaimana ngeluarinnya? Gampang banget kalau di Excel ya. Tinggal dibuat ini R-nya gitu ya. Sama dengan gitu ya, Corel. Nah, tuh Corel di situ tuh. Corel array 1 tuh maksudnya grafik 1 yang mana ini PBV, kita blok. Lalu pisahin dengan array 2-nya ini. Ya, tutup kurung. Maka langsung keluar nilai korelasinya. Ya. Korelasi PBV versus ROA ya. Sama nih. Kita bikin lagi sama dengan Corel ya, Corel di kesampingin sini PBV ya sama ROA. Ya. Nah, ini dia. Ya. Terlihat bahwa ya, di sini lihat bedanya ya. Kalau kita lihat nih. Korelasi yang mendekati 1, 0,5 terlihat lebih curam ya dibanding yang ini ya. Ini 0,15 lebih landai. Semakin mendekati 180 derajat, korelasinya semakin rendah. Yang ini korelasinya semakin curam dia ya, positif dua-duanya. Yang nanti kita mau lihat mana yang signifikan ya. Jadi di sini ya kita lihat korelasi ya. Nah, ini hipotesisnya nih. Rho sama dengan 0. Nah, ini dia. Hasil korelasi DER dengan PBV. Nah, ini dia ya. Gambar scatter plot memperlihatkan dia itu seperti positif ya, tapi kita nggak tahu dia signifikan atau nggak, harus diuji. Karena kalau dengan gambar saja kan nggak ketahuan apakah memang korelasi signifikan atau tidak ya. Nah, ini kita buat hipotesisnya, lalu kita buat word-nya ya, SPSS-nya untuk melihat ujinya ya. Tadi pas pakai Excel bisa ketahuan dia positif atau negatif. Ini arahnya positif. Nah, kita masukkan di sini datanya ya. Saya copy di sini. Nah, ini saya copy. Saya copy datanya ya di data view. Saya masukkan di sini. Saya paste. Nah,
Berarti saya kasih keterangan sini PBV, DER, dan ROA gitu ya. Nah, jadi ini ya, jangan sampai keliru dan jangan sampai salah ya yang titik komanya ya. Oke, sekarang kita lihat tahapannya apa? Yang pertama, kita bikin hipotesisnya dulu. Ada korelasi dan ini H0 berarti tidak ada korelasi, H1 berarti terdapat korelasi. Nah, ini caranya itu. Analyze, correlate, bivariate. Langsung ya. Analyze, lalu klik correlate, lalu klik bivariate. PBV versus DER. Ya, kita mulai korelasinya. Kalau sudah, ini Pearson correlation pakainya oke. Nah, ini hasilnya 0,151 ya. Kita copy ya. Sini kita masukin. Satu-satu dulu ya, di sini saya masukin di sini. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa PBV dengan DER ini korelasinya 0,151 ya. Nilai probability-nya, seek to tell-nya itu 0,105, lebih besar 5% ya. Maka terima H0 artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara DER dengan PBV. Kalau tidak ada korelasi di sini, ya tidak korelasi yang signifikan, maka tidak bisa diinterpretasi kalau DER-nya naik, PBV-nya naik ya, atau DER-nya turun, PBV-nya turun, karena dia nggak punya korelasi ya. Oke, ya sekarang kita korelasi ROA dengan PBV. Nah ini kan lebih curam karena hasil plot data kita juga menunjukkan bahwa dia lebih curam dan besaran 0,58429 ya. Ya sudah, kita coba lagi di sini. Analyze, correlate, bivariate. Lalu DER-nya ini saya ganti dengan ROA. Nah, ini dapat 0,584, ini saya copy. Saya copy ya di sini. Nah, lalu bikin hipotesa gitu ya. Saya delete. Nah, dapat ini hasil korelasi ROA sebesar 0,584 ya. Dengan nilai probability 0,00 lebih kecil 5%, maka tolak H0 berarti terdapat korelasi yang signifikan antara ROA dengan PBV. Nah, di sini hanya melihat hubungan saja ya, signifikan ya. Nah, korelasi positif gitu ya antara PBV dengan ROA menunjukkan ya jika terjadi kenaikan PBV maka akan mampu meningkatkan ROA. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana besar pengaruh PBV terhadap ya DER dan ROA. Nah, di sini udah ada kata menguji pengaruhnya ya. Maka kalau ada pertanyaan ini ya, pertanyaan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan uji model regresi gitu ya. Pengaruh X terhadap Y-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan berikutnya ada kata-kata bagaimana besar pengaruh PBV terhadap DER dan ROA-nya. Maka kalau ada kata-kata pengaruh, pengujian tidak bisa menggunakan korelasi kembali, tapi harus menggunakan yang disebut dengan regresi ya, seperti itu. Jadi kalian hati-hati sekali ketika menggunakan korelasi dengan regresi ya. Oke. Nah, sekarang karena pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaruh PBV terhadap DER dan ROA, maka kita ke regresinya ya. Kita sekarang belajarnya hanya ke regresi linear sederhana. Di mana regresi linear sederhana itu hanya melibatkan satu variabel Y dan satu variabel X. Di mana model regresi itu bisa menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini adalah model umum matematiknya regresi. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X.
Y adalah dependennya. Jadi kalian inisiasi dulu dependennya apa. X adalah variabel independennya, ya, di sini. Ya, di mana beta 0 adalah konstanta. Dia nggak ada artinya di sini. Dan beta 1 dia ada artinya kalau X-nya 0 ya, atau X-nya bisa 0, dia baru ada artinya beta 0 itu. Selama X-nya tidak bisa 0, maka beta 0 tidak ada artinya. Beta 1 inilah yang menjawab pertanyaan tadi tuh. Berapa besar pengaruh si PBV terhadap ROA? Nah, maka harus dimodelin sehingga dapat koefisien beta 1. Beta 1 itu koefisien ya, besarnya pengaruh X terhadap Y. Dan E adalah error model. E akan hilang kalau persamaannya sudah ada. Nah, ini contoh. Y total penjualan satuannya juta rupiah. Ya. X total biaya promosi satuan juta rupiah. Sama-sama juta rupiah. Lalu dapatlah model regresi linear sederhananya. Dapat nih. Y sama dengan 2 plus 0,7. Maka interpretasi model regresinya adalah koefisien B1-nya adalah 0,7. Artinya rata-rata kenaikan biaya promosi, X-nya biaya promosi ya, 1 juta rupiah satu satuan, ya, maka akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 0,7 juta rupiah. Nah, ini dikembalikan lagi satuannya menurut masing-masing X dan Y-nya. Karena X-nya adalah biaya promosi, Y-nya adalah total penjualan. Ya. Nah, koefisien beta 0 itu sama dengan 2, dia ada artinya jika X-nya 0, ya, atau tidak signifikan. Kalau X-nya signifikan, maka artinya beta 0 tidak dapat diinterpretasi ya, jadi tidak mungkin 0. Jadi kalau ada X 0, artinya kalau tidak ada biaya promosi, apakah mungkin dia memiliki rata-rata penjualan atau enggak bakalan laku gitu kalau dia tidak ada promosi ya. Nanti di dalam regresi kita akan interpretasi uji model ya. Uji model fit atau tidak fit ya. Yang kedua adalah uji koefisien determinasi, nanti kita ada interpretasinya di outputnya. Yang ketiga adalah uji parsialnya ya. Uji pengaruh X terhadap Y-nya. Nah, ini nanti nih yang kita akan uji dari masing-masing regresinya ya. Nah, sekarang kita akan coba menganalisa ya. Jadi nanti kita akan coba interpretasikan uji-uji yang ada di regresi, uji model, uji T, dan koefisien determinasi untuk menjawab pertanyaan ya, pertanyaan apakah ada pengaruh gitu ya, ada pengaruh antara PBV terhadap ROA dan DER-nya tadi ya di sini. Nah, sekarang kita sudah ini dulu ya di bawahnya ya. Ini kan ujilah apakah terdapat ya pengaruh ya PBV terhadap DER dan ROA ya, ROA. Saya hapus dulu ya. Saya hapus saja. Nah, gini. Ya. Ujilah apakah terdapat pengaruh PBV terhadap DER dan ROA. Gini, apakah terdapat pengaruh PBV terhadap DER dan ROA? Berarti ini ada dua model ya. Ya, yang pertama model pengaruh ya PBV terhadap DER gitu ya. Yang kedua adalah model regresi ya, pengaruh PBV terhadap ROA ya. Nah, kita bikin dulu sini. Variabel independen atau si X-nya adalah PBV ya. Sedangkan variabel dependennya atau Y-nya adalah DER gitu ya. Jadi kita udah tahu nih karena pengaruh PBV terhadap DER, berarti DER dipengaruhi oleh PBV ya. Kita akan coba lihat tahapannya ya. Karena kalau di regresi SPSS itu dia minta mana dependent variabelnya, mana independent variable. Analyze gitu ya, analyze regression linear. Ya, ini dia. Saya print screen, tahapannya gitu. Analyze regression linear. Gitu. Ya. Yang pertama ya, analyze regression linear.
Dia nanya, dependennya atau Y-nya apa? Y yang pertama adalah der. Ya. PBV-nya adalah X. Kalau sudah, ini saya print screen dulu. Ya, ini dia. Kita masukkan, kita oke. Nah, ini dia keluar ya. Yang pertama. Jadi ada keterangan tuh, dependent variable der. Nanti pada saat saya ngoreksi tinggal saya cek aja ininya. Kalau ininya udah salah, ke bawahnya udah nggak akan saya koreksi, udah pasti salah ya. Nah, ini keluarannya. Nah, ini keluarannya. Udah benar, dependentnya adalah der. Ini model summary-nya. Koefisien determinasi ya. Nah, nilai R square ya sebesar 0,023 atau 2,3% ya. Artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor PBV terhadap der sebesar 2,3%. Sedangkan sisanya ya, ini artinya 100%, kita kurangi 2,3% ya. Itu adalah 97,7% ya, dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Itu ya. Jadi nilai R square-nya 0,023 atau 23%. Jadi kita mau lihat di sini kecil sekali pengaruh si PBV-nya ya. Berikutnya adalah apa nih di regresi. Ternyata ada namanya uji fit model di sini nih ya, uji fit model. Kita keluarin aja nih uji fit model ya, uji ANOVA-nya. Ya, ini copy. Kita keluarin di sini. Uji fit model ya. Ini berarti uji ANOVA, bukan uji ANOVA yang kemarin ya, ANOVA ini ANOVA khusus uji fit model. Kita keluarkan di sini. Nah, ini dia ada ANOVA-nya. Kita copy. Ya. Nah, ternyata hasil dari uji ANOVA-nya nilai probability-nya adalah 0,108, lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0, artinya model regresi tidak fit ya, jadi nggak fit ya, nggak bagus. Lalu berikutnya adalah kita ke uji T-nya. Nah, ini dari model fit aja udah kelihatan nggak signifikan, maka uji T-nya pasti juga nggak signifikan. Nah, kita copy di sini uji T-nya. Ya. Menguji pengaruh X terhadap Y. Beta 1 berarti tidak mempengaruhi. X-nya itu adalah menguji pengaruh PBV ya. PBV terhadap der. Berarti ini PBV tidak berpengaruh terhadap der. Ini PBV berpengaruh signifikan terhadap der. Ya. Copy uji T-nya. Ini dia, saya copy. Saya masukkan di sini. Saya bikin persamaan. Regresi. Der sama dengan 0,575 plus 0,208 PBV ya. Jadi ini persamaan regresinya. Ini 0 ya. 0, ini 0, ya. Gitu. Nilai probability-nya 0,108 lebih besar dari alfa 5%, saya pakai 5%, maka terima H0. Artinya PBV ya tidak berpengaruh signifikan terhadap der gitu ya, seperti itu. Nah, ini berarti untuk yang model pertama yaitu pengaruh PBV terhadap der. Nah, model keduanya adalah berarti saya tinggal merunning ya, model keduanya.
yaitu pengaruh PBV terhadap ROA. Ini saya copy ya, ini saya copy. Nah, ini saya copy. Saya copy, ini dia. Nah, ini dia. Saya copy aja biar nggak ngulang dari awal. Nah, ini terhadap ROA ya. Berarti variabel independen PBV, variabel dependennya adalah ROA. ROA, terus kita delete. Kita akan running, analyze lagi, regression, linear, ya. Nah, yang diganti adalah dependennya. Dependennya ganti ROA karena dia sudah berubah model yang kedua. Kita oke kan. Ini dia, saya print screen lagi. Ini dia. Nah, ini saya keluarin koefisien determinasinya. Kita oke kan di sini. Ya, ini udah oke, dependent variabelnya ROA ini oke. Ya. Lalu koefisien determinasinya. Nanti ini saya share ya ke kalian. Nah, ini koefisien determinasi. Ini dia. R-square-nya adalah 34 ya. Ini 34,1. 0,341 atau 34,1%. Artinya keragaman yang perlu dijelaskan oleh faktor PBV terhadap ROA sebesar 34,1%. Sedangkan sisanya ini bisa kurangi dengan 34,1%. Ini berarti adalah 66,9%, ya. Itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model, ya. 65,9%, ya. Lalu saya keluarkan uji ANOVA dengan model seperti ini. Lalu saya keluarkan uji ANOVA-nya. Nah, ini dia, saya copy. Saya paste di sini, ya. Nilai probability-nya 0,000, lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya model regresi sudah fit, ya, sudah baik. Berarti ada yang signifikan. Makanya kita lihat di sini uji parsialnya pengaruh terhadap ROA. Beta 1 berarti PBV tidak berpengaruh terhadap ROA. Ya, beta 1 tidak sama dengan 0 berarti dia mempengaruhi ROA. Ya, itu. Ini saya delete. Ya, saya keluarin uji T-nya. Yang ini ya, saya copy. Saya paste. Berarti ini modelnya adalah ROA. Ada dependent min 0,020 plus 0,078 ya, PBV. Nah, nilai probability-nya adalah 0,000, lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya PBV berpengaruh ya, signifikan terhadap DER ya. Besar, nah kalau udah berpengaruh maka koefisiennya diinterpretasikan. Besar koefisien regresi adalah 0,078. Artinya rata-rata peningkatan DER PBV sebesar 1%. Kenapa naik 1%? Kenapa 1%? Karena memang PBV satuannya persen, ROA-nya juga persen. Ini ROA-nya. Ya. Maka akan meningkatkan
rata-rata ROA sebesar 0,078%. Bukan dikali 100% ya, ini sudah persen satuannya. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti pengaruh PBV terhadap ROA signifikan dan positif gitu ya. Nah, ini dia. Jadi dalam regresi kita lihat bahwa ternyata si PBV ini pengaruhnya signifikan hanya ke ROA, sedangkan DER-nya tidak. Sehingga nanti tahapan-tahapan ini harus clear ya. Di ujian seperti ini tahapannya harus dilakukan untuk menganalisa bedanya korelasi dengan regresi. Korelasi dia hanya melihat hubungannya apakah positif dengan negatif, sedangkan kalau sudah pada nilai regresi ya, maka sudah dalam bentuk modeling ya atau persamaan regresi sederhana. Nah, untuk ujian materinya cukup sampai regresi sederhana saja, karena nanti ada regresi berganda. Regresi berganda itu nanti setelah UTS ya. Saya nggak tahu ya kalau nanti UTS itu pertemuan ke-9 kalau nggak salah ya. Ke-9 ya. 9. Nanti ada 2 pertemuan lagi. Jadi minggu depan kita akan simulasi tinggal ini soal ya. Soal latihan untuk memperlancar ujian nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tadi ke-share nggak materinya? Materi korelasi regresi ke-share nggak? Yang Word-nya. Halo? Iya, Bu. Share, Bu. Oke ya, yang korelasinya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya, sebentar, saya mau download dulu yang tadi dikirim WhatsApp. Ada pertanyaan dulu terkait korelasi dan regresi. Jadi kalau saya tidak bertanya terkait pengaruh, maka nggak usah kalian pakai regresi, cukup korelasi aja ya. Tapi kalau sudah cuman hubungan gitu aja, ya udah cukup dengan korelasi ya. Bentar, saya buka dulu punya si Aris. Perasaan udah saya cek deh si Aris nih. Ini Aris, ANOVA-nya mana? Ini cuma gini doang ngerjainnya. Mana ANOVA-nya, interpretasi ANOVA-nya sebelah mana? Harusnya dijelasin ya, Bu, di Word. Ya iyalah, gimana? Kamu kalau ngerjain sesuatu gitu ya, terus kamu sharing, pengen teman-teman lihat, gimana kalau kamu baca tuh ngerti nggak gitu? Itu cuma gini doang. Nih. Ya sama persis yang saya kerjain, ada ANOVA, interpretasinya, hipotesisnya kan. Kalau ANOVA nih, kamu bilang uji ANOVA dan kan gaji bagian pengaruh besar kecil pengaruh. Ini kamu berdasarkan apa, mana ANOVA-nya? Kamu kan ngomongin di sini ada kata ANOVA, tapi ANOVA-nya nggak ada. Uji Duncan-nya mana, nggak keluar uji Duncan-nya? Ya, saya kira langsung enggak. Jadi dibuat dulu output-nya, output dari ANOVA. Coba ya. Ini saya buka ya. Nah, ini dia. Nah, kan tahapannya uji normalitas dulu, diinterpretasi. Jadi jangan langsung begini ya, di ujian begini udah pasti saya salahin ya. Iya, baik, Kan Bu. tahapannya harus jelas kamu kenapa pakai ANOVA, karena hasil uji uji normalitasnya bagus. Sebentar ya, tadi tuh siapa ya yang di MK3? Bentar ya, MK3. Bentar. Nah, tadi kerjaan hari ini. Ini dia si Naja nih. Contoh punya Naja ya. Nah, kemudian begini nih. Punya Naja ya. Nah, oke. Tuh, dia ngerjain dulu nih, kayak gini nih harusnya, interpretasi uji normalitas dulu. Kan terbukti normal. Maka uji yang dilakukan adalah ANOVA, parametrik. Ini oke. Lalu hipotesisnya apa? Uji ANOVA, dikeluarin uji ANOVA-nya. Karena dia signifikan, lakukan uji Duncan. Lalu dibuatlah ini uji Duncan begini. Hasil uji Duncan menunjukkan rata-rata yang paling berbeda adalah yang bagian staff, berarti staff tertinggi. Baru dibikin grafik ya. Jadi kita bisa lihat
Nah, dia mau lihat sebagai pembanding. Nah, langsung keluar. Maksud saya itu begini. Jadi ini udah perfect, artinya udah benar dan tahapannya clear ya. Jadi orang baca, oh iya kenapa dia pakai uji ANOVA. Seperti ini ya. Nanti ngerjainnya ya. Iya. Begini jadinya. Nanti coba diperbaiki lagi. Kan ini kan sebenarnya kata-katanya nggak usah ngetik lagi ya, cuman ganti yang kemarin apa datanya apa tinggal ganti gaji. Nah ini contoh yang dikerjakan MK3A nih dari sini aja. Ini udah oke banget, perfect nih ya yang dikerjain. Nah seperti itu. Oke ya gitu ya. Jadi tolong diperbaiki lagi. Nanti ini saya kirim ke kalian yang Word tadi ya, yang Word tahapan-tahapannya. Oh jadi nanti pas di ujian, gimana sih kalau kalian ngerjakan kan arahnya jelas ya, diketahui, ditanya, jawab gitu loh prosesnya ya, prosesnya supaya bisa orang tuh baca langsung, oh iya bener ini kenapa pakai uji seperti ini ya, seperti itu. Orasi dan agresi. Tiga. Ini saya share. Kamu tinggal ngikutin aja apa yang memang udah saya kerjain di latihan Word, kamu tinggal ngikutin. Ini saya share dulu di MK3P. Oke. Taruh saya cek lagi. Oke, kalau tidak ada, siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa ketua kelas?